Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mengagendakan sosialisasi karena memang ada banyak sekali pertanyaan terkait siswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu menyusul surat pengumuman terkait nomor B113 2025 tentang fasilitasi layanan kesehatan bagi mahasiswa-mahasiswi selama masa studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sudah bersama kita ya, Pak Dr. Buyung, lalu kemudian juga Pak Singgih Pustipanda, nanti para mahasiswi Jakarta yang barangkali ingin bertanya lebih jauh tentang fasilitas layanan kesehatan itu, ini kesempatan yang sangat berharga ya, Pak Buyung ya, karena Ya, akan kita bertanya langsung ke Pak Buyung dari klinik RS Sahid, lalu kemudian juga terkait teknis pengalihannya mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan oleh Pak Singgih ya. Harapannya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lini media sosial UIN Jakarta atau lewat surat elektronik ke Humas UIN Syarif Jakarta bisa terjawab pada pagi hari ini. Nanti kalau yang akan memandu, silakan. Nanti teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, silahkan diajak teman-teman yang lainnya supaya bisa dapatkan informasi lebih lengkap. Itu saja saya kira untuk pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di sosialisasi terkait layanan kesehatan mahasiswa UIN Jakarta. Nah, di sini juga sudah bergabung bersama kita Pak Singgi dan juga Pak Buyung dari RSR Hidayatullah Jakarta dan juga dari Pusipanda. Nanti beliau berdua yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait apa aja sih gitu fasilitas yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian memindahkan fasilitas kesehatan kalian ke RS Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga bagaimana tata cara untuk memindahkan si fasilitas kesehatan itu. Nah, sebelum kita mulai, di sini sudah ada Pak Buyung Berli dari RS Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Bapak. pagi Mbak Golan. Oke, jadi sebenarnya tuh Pak, aku kan sempat lihat gitu dari chatbot dan juga dari pertanyaan teman-teman di Instagram gitu. Teman-teman tuh banyak banget yang bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih harus dipindahkan gitu fasilitas kesehatannya. Lalu apa saja sih sebenarnya keuntungannya gitu. Mungkin pagi hari ini Bapak akan menjelaskan dengan jelas apa aja keuntungan dan juga mengapa harus dipindahkan ya Pak ya. Ya, siap. Akan saya jelaskan. Boleh saya share screen kali ya? Boleh Bapak, oke. Boleh ya, izin ya. Ya, karena Bapak Bu yang udah siap untuk menjelaskannya, berarti waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Golan Sajida ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Zainal Mutakin dari bagian Informasi dan Humas UIN Jakarta, Mbak Kolan saja selaku moderator pada pagi hari ini menjelang siang. Nah, saya ingin mensosialisasikan terkait pindah Vaskes BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya udah kami sering sosialisasikan pada saat penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022, 2023, 2024. Nah, ini yang ke 2025. Nah, selalu kami sampaikan juga ke fakultas-fakultas, ke baik di dosen maupun tendik, bahkan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Nah, ini adalah eh, salah satu diagram yang mungkin sering kami sampaikan setiap sosialisasi bahwa ada ekosistem layanan kesehatan di UIN Syarif Hidayatullah yang mungkin bagi Sivitas UIN Syarif Hidayatullah masih banyak yang belum eh, tahu atau lokasi tempatnya pun juga masih bingung di mana sih letak-letak klinik ataupun rumah sakit. Mungkin kalau rumah sakit Syarif Hidayatullah masih banyak yang sudah banyak yang tahu karena depan kampus satu. Tapi kalau klinik eh, mungkin yang tahu hanya Fakultas Adab atau fakultas yang terdekat di klinik UIN. Nah, izin kami menyampaikan bahwa Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ini membina ada 3 klinik sebenarnya. Yang pertama adalah klinik UIN Syarif Hidayatullah, itu letaknya di Fakultas Adab dekat Asrama Putra ya, atau dekat Madrasah Pembangunan ya. Terus ada 2 lagi klinik klinik Pratama yaitu KPKM Reni Jaya dan KPKM Buaran yang terletak di Pamulang. Namun yang sudah kerjasama BPJS pada saat ini sampai hari ini adalah klinik Pratama atau klinik UIN Syarif Hidayatullah. Nah, di sini kami ingin menyampaikan bahwa di layanan kesehatan UIN Syarif Hidayatullah ini
mahasiswa maupun sivitas akademika ini perlu memahami bagaimana sih cara menggunakan layanan kesehatan biar gratis. Nah, di sini kami ingin menyampaikan selama ini mahasiswa ada yang datang dengan ingin berobat, ternyata berbayar. Nah, kalau ingin gratis adalah menggunakan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan ya. Nah, ini cukup dengan memiliki kartu BPJS Kesehatan. Nah, memang ada beberapa segmen peserta yang berbayar, iurannya per bulan, ada juga yang tidak berbayar atau menggunakan penerima bantuan iuran dari pemerintah. Nah, ini adalah salah satu pengumuman ya dari pihak pimpinan universitas yang menyatakan bahwa eh, jaminan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan selama masa studi di UIN Syarif Hidayatullah ini juga untuk mahasiswa-mahasiswi mendapatkan layanan kesehatan berupa screening kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan umum dan gigi gratis, pemeriksaan laboratorium kesehatan gratis apabila nanti dirujuk ke Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Dan juga mendapatkan layanan spesialisasi apabila memang membutuhkan kondisi-kondisi harus dirujuk ke dokter-dokter spesialis. Bahkan juga layanan rawat inap apabila memang terkait eh, keadaan kesehatannya perlu dirawat atau eh, membutuhkan layanan rawat inap di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Tentunya kalau untuk kasus gawat darurat bisa langsung datang ke UGD dengan menunjukkan KTP atau kartu BPJS. Untuk saat ini, untuk layanan BPJS cukup hanya membawa mobile JKN HP aja, udah cukup. Yang penting udah download mobile JKN, para mahasiswa-mahasiswi sudah bisa menggunakan eh, layanan kesehatan di klinik UIN maupun Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Nah, ini pun ada cara untuk bagaimana memindahkan fasilitas kesehatan sesuai dengan pengumuman tersebut. Pertama, mahasiswa bisa mengunduh aplikasi mobile JKN. Kedua, kalau sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan, kartu JKN, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, atau dulu namanya Kartu Asuransi Kesehatan, ASKES. Nah, ini juga bisa ya, langsung download mobile JKN, masukkan data NIK KTP serta alamat emailnya. Setelah mendaftar, bagi yang belum mendaftar ya, kemudian diaktifasi bisa melalui email atau nomor HP biasanya. Terus klik menu dan pilih ubah data peserta. Kalau sudah aktif, masuk login, klik menu atau ubah data peserta, terus pilih nama peserta yang akan pindah Vaskes. Jadi nggak perlu satu keluarga, cukup mahasiswa atau mahasiswinya yang berkuliah di UIN yang dipindahkan. Jadi jangan centang satu keluarga, cukup satu aja mahasiswanya. Nanti setelah muncul pop-up bertuliskan perubahan Vaskes, bisa klik nama provinsi, terus kota atau kabupatennya bisa pilih Kota Tangerang Selatan, dan cukup di fasilitas kesehatan ketik huruf UIN, nanti muncul klinik UIN Syarif Hidayatullah. Nah, di sini boleh klik kliniknya, terus simpan. Setelah itu akan muncul notifikasi sudah berubah dan bisa screenshot atau tangkapan layar di kartu pesertanya. Ya, di menu kartu peserta sudah berubah jadi klinik UIN Syarif Hidayatullah. Nah, mungkin kalau memang ingin saya jelaskan juga YouTube-nya, mungkin sudah banyak yang lihat ya di link YouTube tersebut ya yang nomor 11 ini, bahwa itu adalah salah satu cara mudah untuk mahasiswa memindahkan FKTP-nya bagi yang sudah punya akun. Oke, nanti bisa dilihat berulang-ulang juga boleh ya. Bentar saya pause dulu. Silakan, Bu Maaf Hatta. ya, izin. Maaf, Bu Hatta atau Bu Suken? Nah, saya izin share lagi ya. Nah, nggak apa-apa ini soalnya via YouTube. Kemarin dari pihak rumah sakit infonya lewat YouTube aja biar gampang diakses ya. Silahkan. Nah, saya ulang lagi ke sini ya. Oke, eh, ini tata cara bagi yang normal ya, yang normal punya kartu BPJS dan masih dalam keadaan aktif. Namun memang
kami juga mendapatkan di customer service rumah sakit ataupun ke klinik banyak mahasiswa yang terkendala. Nah, di sini kami coba merangkum beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa ketika memindahkan vaskes atau layanan kesehatan BPJS-nya ke klinik UIN Syarif Hidayatullah. Pertama, ini ada mahasiswa yang memang maaf mungkin di angkatan tahun 2020, 2021 masih ada. Nah, ini memang dulu ketika COVID ini tersosialisasinya tidak secara menyeluruh karena biasanya lewat Zoom, via Semadema, dan beberapa eh, himpunan mahasiswa yang kami sampaikan. Ini memang dulu tidak memiliki BPJS karena di tahun 2020 ke bawah itu masih menggunakan dana kesehatan mahasiswa. Namun sejak 2022 itu sudah sebenarnya 2018 ya sudah disampaikan oleh rektor pada saat itu Prode Prof Amani bahwa layanan kesehatan mahasiswa harus menggunakan layanan BPJS di klinik UIN Syarif Hidayatullah. Namun pada tahun 2020 itu rumah sakit juga masih belum punya kerjasama dengan BPJS. Pas tahun 2022 bulan November, rumah sakit baru bekerja sama dengan BPJS. Namun kalau klinik dari 2019. Nah, di sini kami ingin menyampaikan apabila mahasiswa yang masih belum memiliki BPJS bisa sebenarnya mendaftarkan via online atau offline. Kalau online, mahasiswa bisa menggunakan aplikasi mobile JKN, terus mendaftar pilih pendaftaran layanan peserta. Kemudian mengikuti aturannya biasanya ada kartu keluarga atau KTP mahasiswanya. Kalau misalnya eh, agak sulit bisa menggunakan panduan dari layanan WA BPJS atau Pandawa dengan nomor WA-nya adalah 0811 8165 165. Nah, di sini bisa melalui pendaftaran layanan via Pandawa BPJS. Nanti dipandu sama eh, sistem AI atau chatbotnya Pandawa BPJS dan ini 24 jam. Untuk iuran, mungkin mahasiswa ada yang keberatan kalau pilih kelas 1, kelas 2. Boleh pilih kelas 3 saja. Itu kalau nggak salah sekitar 35.000. Nah, ini bila daftar offline ke kantor BPJS setempat juga boleh. Kemarin ada juga yang daftar BPJS setempat. Terus kalau untuk BPJS-nya misalnya sudah ada, tapi tidak aktif karena tunggakan biaya. Nah, ini bisa sebenarnya eh, masuk ke mobile JKN lagi, klik menu info peserta. Nah, di sini kalau memang masih belum aktif, boleh bayarkan tunggakan biayanya. Nah, ada program pembayaran iuran cicilan. Nah, memang kalau misalnya misal 1 tahun atau 2 tahun belum pernah dibayarkan oleh pihak keluarga, kartu BPJS-nya ini bisa namanya eh, dicicil. Jadi tidak mesti harus kan kalau 1 bulan misalnya 35.000, kalau 10 bulan udah 350.000 ya, kan itu lumayan berat ya. Sehingga ya mahasiswa bisa eh, menggunakan program cicilan. Nah, itu di mobile JKN ada juga. Kemudian kalau untuk di Pandawa BPJS atau pelayanan via WA, bisa pilih menu pelayanan, cek status kepesertaan, masukkan NIK, KTP, dan tanggal lahir. Nanti bisa juga di situ kelihatan berapa besar tunggakannya. Kemudian untuk kalau memang ini agak lama nih dibalas sama BPJS kesehatannya via Pandawa, bisa melalui call center BPJS dengan telepon 165. Ya, seperti itu kalau untuk peserta yang tidak aktif ya. Nanti ada juga saya jelaskan peserta yang tidak aktif karena umur 21 tahun. Nah, kemudian kalau peserta PBI ini memang khusus. Kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan untuk peserta penerima bantuan iuran yang APBD, baik dia APBD DKI Jakarta, kemarin ada mahasiswa yang menanyakan saya sudah berusaha pindah namun tidak bisa dipindahkan karena saya vaskesnya harus di puskesmas di Jakarta atau DKI. Nah, ini biasanya adalah penerima bantuan iuran APBD ya, anggaran penerimaan belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini memang nggak bisa pindah. Caranya teman-teman boleh ke klinik UIN, nanti kami menyampaikan dan mendata beberapa mahasiswa yang peserta PBI ini ke pihak pimpinan bahwa mahasiswa tersebut memang tidak bisa pindahkan vaskes dan ini mungkin bisa diupload kali ya di sistem AIS-nya gitu atau sistem semestanya bahwa memang PBI nanti dengan men-screenshot
bukti segmen pesertanya adalah penerima bantuan iuran. Namun kalau PBI APBN, jadi ada dua ya, penerima bantuan iuran APBD dan APBN. Kalau APBN ini kan pemerintah pusat, ini bisa dipindahkan ke klinik UIN Syarif Hidayatullah karena beberapa pasien kami mahasiswa yang pernah berobat di klinik UIN, kami bantu pindahkan, ini masih bisa. Kalau PBI APBD kemarin mahasiswa ada yang coba pindahin, beberapa menit pindah lagi ke PBI ke puskesmas setempatnya karena memang itu udah program pemerintah dan itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerahnya. Tapi kalau pemerintah pusat masih bisa ya. Terus kemudian untuk menjalani pengobatan di rumah sakit luar daerah Tangsel, misalnya anak tersebut atau mahasiswa ini sedang berobat kemarin mau mencabut gigi karena infeksi, jadi berobat ke rumah sakit di Depok. Nah ini gimana? Kalau kartu BPJS-nya ini memang aktifnya di Depok eh, dan rumah sakitnya adalah di daerah Depok, memang kami dari klinik UIN belum bisa memindahkan sampai ke arah Depok karena memang ada batas-batas daerah rujukan. Paling kita di sekitaran Tangsel karena wilayah kami di Tangerang Selatan. Kalau memang mahasiswa tersebut rujukannya ini atau masih berlaku, silahkan menggunakan selama masih berlaku di Depok, misalnya 3 bulan, itu boleh dipakai. Tapi kalau misalnya per bulan Februari ini sudah habis atau Maret sudah habis, silahkan memindahkan vaskesnya ke klinik UIN dulu. Nanti dari klinik UIN, setelah memindahkan FKTP-nya, kami akan melakukan rujukan ke klinik terdekat di daerah Tangsel tersebut. Misalnya karena mahasiswa sering kuliah Senin sampai Jumat ada di daerah Ciputat, mungkin ketika sela-sela perkuliahan bisa berobat di rumah sakit Syarif Hidayatullah. Jadi kami bisa rujuk ke rumah sakit Syarif Hidayatullah kalau memang membutuhkan penanganan spesialis. Nah, ini juga kami sudah menyampaikan ke pimpinan terkait mahasiswa yang memang rumahnya jauh bagaimana, Dok. Nah, ini juga beberapa karyawan di rumah sakit pun sivitas tendik maupun dosen eh, rata-rata rumahnya ada yang di Bekasi, ada yang di daerah di luar Tangsel atau di Jabodetabek di luar Tangerang. Nah, ini rata-rata sudah ada yang memindahkan FKTP dan alhamdulillah ketika sambil mungkin bekerja atau sedang istirahat kuliah masih bisa datang ke klinik UIN untuk berobat karena ini kan kalau ke klinik gejalanya rata-rata gejala ringan. Ya kalau gejala sedang berat biasanya dirujuk ke rumah sakit ya. Terus ada juga kasus mahasiswa yang sedang yudisium. Saya dikit lagi lulus nih, bagaimana saya mau pindah vaskes sementara saya mau lulus. Nah ini kan posisi sedang yudisium ini masih status mahasiswa UIN. Kami juga disampaikan bahwa tetap pindah dulu aja. Nanti kan per 3 bulan itu bisa pindah lagi. Jadi ketika sudah lulus, misalnya bulan ini yudisiumnya wisudanya misalnya bulan Juni misalnya. Nah, ini kan per bulan Juni atau pas sudah wisuda boleh pindah lagi ke daerah asalnya. Misalnya balik ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah atau ke Sumatera atau ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Papua bisa pindah lagi vaskesnya. Ya, jadi sistem ini kita buat agar mahasiswa itu ketika selama kuliah eh, layanan kesehatannya itu bisa tercover di lingkungan kesehatan UIN, di klinik UIN maupun di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Kemudian ada rencana operasi yang tadi saya sampaikan. Ini tetap bisa ya menggunakan eh, rujukannya ini kan berlaku 3 bulan. Nah, nanti kalau habis gimana? Sebelum pindah vaskes, minta dulu aja rujukan ke klinik tersebut. Klinik yang awalnya atau puskesmas yang awalnya sebelum pindah. Nah, seperti itu. Agar bisa mendapat rujukan 3 bulan ya. Setelah itu pindah vaskes ke klinik UIN. Nah, ada lagi kasus umur 21 tahun. Ini gimana caranya, Dok? Saya udah 21 tahun, nggak bisa memindahkan, nggak aktif mobil JKN saya atau kartu saya. Caranya, minta surat keterangan sedang kuliah, baik dari bagian akademik atau universitas, atau minimal fakultas ya, sedang kuliah. Nah, nanti upload di Pandawa BPJS Kesehatan. Klik menu, nanti BPJS Kesehatannya Pandawa ini menampilkan. Nah, di situ pilih bisa administrasi, klik pengaktifan kembali kepesertaan, terus upload kartu keluarga dan
surat keterangan sedang kuliah. Nanti di situ setelah 2 jam biasanya akan muncul bahwa BPJS-nya telah aktif lagi, ya. Bagaimana kalau misalnya sudah lulus umurnya lebih dari 21 tahun? Nah, ini juga bisa ditanggung oleh keluarga karena sampai 25 tahun ya. Nah, jadi di Indonesia diharapkan eh, mahasiswa atau anak-anak yang umur di bawah 21 tahun memang masih di cover sama keluarga. Tapi di atas 21 tahun seharusnya sudah punya penghasilan sendiri. Namun kalau masih kuliah, bisa dengan cara tadi ya, dengan surat keterangan kuliah. Kalau memang sudah lulus, membuat surat keterangan sedang ditanggung belum bekerja gitu. Sehingga masih ditanggung oleh keluarganya biaya kesehatannya. Kemudian yang nomor telepon atau nomor HP-nya tidak sesuai sehingga nggak bisa pindah Vaskes atau mobile JKN-nya nggak aktif. Nah, ini bisa melalui Pandawa BPJS Kesehatan lagi. Klik administrasi, klik perubahan atau perbaikan data, pilih nomor HP agar HP-nya bisa nomor HP yang sekarang. Terus foto selfie atau foto menggunakan KTP asli. Kemudian upload juga KTP yang aslinya ke Pandawa BPJS tersebut. Setelah itu masukkan identitas berupa nama, NIK KTP atau nomor BPJS ya, dan emailnya atau nomor HP-nya. Setelah itu klik kirim formulir, formulir. Nah, nanti akan menunggu waktu juga biasa 1 sampai 2 jam. Nggak perlu berulang-ulang kali karena nanti akan lama lagi terverifikasi. Jadi cukup sekali sambil menunggu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kartu Indonesia Sehat atau KIS, ASKES, BPJS Kesehatannya hilang. Jadi udah nggak tahu lagi kartunya nomornya berapa. Nah, ini bisa. Jadi semua kartu KIS, ASKES, BPJS Kesehatan ini sama. Jadi bisa mahasiswa untuk eh, download mobile JKN, buat akun mobile JKN nanti pakai NIK KTP aja dulu. Nanti setelah itu muncul di kolom menu mobile JKN-nya klik menu kartu. Kemudian itu muncul kartunya. Nah, seperti itu. Jadi bisa ketahuan nomor kartu BPJS-nya. Terus ada juga mahasiswa yang mungkin ya ini yang saya bilang tadi di tahun 2020 atau 2019 ya yang sudah lebih dari misalnya mungkin 8 semester ya. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau misalnya belum punya kartu baiknya buat kartu BPJS Kesehatan karena dari pengumuman tersebut mahasiswa harus upload dulu kan pemindahan vaskesnya. Ini juga bukan kami yang menyarankan atau enggak, tapi ini memang udah aturan yang dibuat dari pihak pimpinan rumah sakit dengan pihak universitas. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Kalau memang hari ini ada beberapa kendala juga yang mungkin belum bisa saya kasih solusinya, boleh bertanya. Insya Allah kami berusaha untuk membantu adik-adik mahasiswa ya. Mudah-mudahan bisa ya melanjutkan proses pemindahan FKTP atau Vaskes BPJS Kesehatan. Kemarin juga kami udah berkoordinasi dengan teman-teman di Pustipanda bahwa kami usahakan mahasiswa ini jangan sampai hanya karena tidak bisa pindah vaskes sehingga nggak bisa lanjutkan kuliah di semester berikutnya. Harapan kami mahasiswa tetap berkuliah ya sambil juga pindah vaskes ini karena ini juga bagian dari layanan universitas sebenarnya untuk layanan kesehatan ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang nanti ada bingung tentang tata caranya, saya bisa tampilkan lagi beberapa YouTube ya. Mungkin kalau teman-teman searching di sosmed, baik di TikTok ataupun di YouTube atau di aplikasi yang lain, sosmed yang lain, itu sebenarnya sudah banyak ya tata cara pemindahan apabila ada kendala ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan lewat diskusi ya, sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh Pak Buyu. Ya, sama-sama. Nah, mungkin sekarang kita open Q&A dulu nih buat teman-teman semua. Kali aja ada yang masih punya pertanyaan terkait apa yang tadi udah dijelaskan, atau mungkin ada Q&A-nya yang belum terjawab juga gitu. Boleh teman-teman langsung aja ditanyakan kalau misalnya teman-teman semua punya pertanyaan. Bisa langsung raise hand aja ya guys, atau nggak bisa juga ketik di kolom chat, nanti biar aku yang bacain.
Ya, untuk slide udah saya share ya, sedang proses. Nah, nanti kalau memang teman-teman mahasiswa, mahasiswi kalau ada yang agak kesulitan, boleh datang ke klinik UIN Syarif Hidayatullah di letaknya dekat Fakultas Adab ya, depan Asrama Putra atau dekat Madrasah Pembangunan ya, dekat kampus Fakultas Adab di belakangnya. Nah, nanti kalau memang ada kendala ya bisa kami bantu. Kami buka pelayanan klinik ini dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Seperti itu. Nanti kalau memang ada yang sedang ngekos atau mungkin kuliahnya sampai sore, ya bisa habis pulang kuliah boleh datang atau lagi istirahat kuliah boleh ya. Nanti kami bantu. Mungkin udah ada satu pertanyaan Pak yang masuk. Ini dari Kamal Fitia, katanya Assalamualaikum Bapak, izin bertanya jika fasilitas kesehatannya Depok dan harus pindah ke UIN, berarti berobatnya di UIN. Kan lumayan jauh Pak, karena pulang pergi kuliahnya, mohon solusinya Bapak, terima kasih. Iya, benar dari Maulida ya, Maulida Fitria. Jadi sama Maulida. Jadi untuk pindah vaskes tetap ke klinik UIN. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin berobat kan jauh nih dari rumah. Nah, tadi yang saya sampaikan kalau memang ingin berobat ketika lagi eh, pergi kuliah atau pulang kuliah bisa berobat dulu ke klinik UIN. Nah, memang kami juga kemarin waktu PBAK fakultas maupun universitas banyak pertanyaan terkait ini yang rumahnya jauh gimana. Nah, ini tetap bisa pindah vaskes nanti ketika proses sedang eh, pergi kuliah atau pulang kuliah bisa berobat. Kalau gejala batuk pilek kan masih bisa ya untuk jalan ke klinik atau ke klinik UIN ya eh, bisa berobat ke klinik UIN. Bahkan jujur aja ada banyak alumni juga yang sudah lulus rumahnya di Depok pada berobatnya ke klinik UIN. Jadi seperti itu. Sehingga eh, kita ada namanya layanan kesehatan untuk mahasiswa, buat alumni, buat sivitas, sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kan selama kuliah bisa digunakan layanan kesehatan ini. Terus kalau memang udah cocok nih di klinik di Depok ya mau nggak mau nih harus pindah gitu kan. Karena udah ada pengumumannya dari pihak kampus ya seperti itu. Obatnya juga alhamdulillah insya Allah cocok ya. Karena beberapa mahasiswa-mahasiswi selama ini yang berobat ya alhamdulillah ya pada perbaikan ya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya Maulida, misalnya mudah-mudahan sehat ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang tiba-tiba sakit sedang berat tadi, misalnya kena demam berdarah atau tipes atau muntah-muntah hebat yang tidak bisa lagi ke klinik. Nah, ini gimana, Dok? Bisa ke rumah sakit terdekat di Depok, misalnya dekat RSUD Depok atau rumah sakit apa yang ada di Depok dekat rumahnya, itu langsung ke UGD. Sampaikan bahwa sudah tidak bisa makan minum atau misalnya diare lebih dari 5 kali. Jadi kasus kondisi gawat darurat ini bisa di rumah sakit manapun, tidak mesti harus rumah sakit Syarif Hidayatullah. Seperti itu. Tapi kalau memang ada yang sudah berobat di rumah sakit Syarif Hidayatullah, merasa cocok, mau datang ke UGD-nya langsung, minta diantar keluarga juga boleh ya. Bahkan banyak eh, dosen tendik juga yang anak-anaknya yang saya sering lihat dirujuk ya, ketika lagi musim hujan seperti ini ada yang punya asma, itu tengah malam, kalau IGD rumah sakit buka 24 jam. Tengah malam sesak, langsung datang ke UGD. Nah, ini tentunya ada kriteria-kriteria gawat darurat ya. Seperti itu mungkin ya, mau lidah kalau mungkin kurang eh, puas jawabannya boleh ditanyakan lagi atau raise hand silakan. Oke, terima kasih banyak loh Pak. Mungkin buat kamu Lida, kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, boleh di chat di kolom box atau raise hand ya Kak. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Di sini ada dari Kak Ananda. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya baru saja lulus sehingga tidak pindah fasilitas. Namun ketika saya mengakses AIS, ada tampilan fasilitas kesehatan dan diminta upload foto pemindahan fasilitas kesehatan. Pada bagian tersebut diisi apa ya Pak jika tidak pindah fasilitas kesehatan? Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, jadi Kak Ananda ini udah lulus Pak dari UIN, tapi masih ingin mengakses AIS gitu. Itu bagaimana ya Pak?
Nah itu dia kan memang dari pihak universitas ini kan kaitkan ke AIS ya. Kalau dulu kan kami sosialisasikan aja, sekarang udah masuk ke AIS, otomatis. Nah ini mungkin harus pindah vaskes dulu. Tadi yang saya bilang alumni juga ada yang sudah pindah vaskes ya. Dan ini juga sekaligus menjawab nih ya, izin ada yang S2 dan S3 gimana? Nah, iya, jadi mahasiswa S2 S3 pun juga sudah banyak ya yang berobat ke klinik UIN. Nah, kalau memang mereka butuh rujukan juga kami berikan rujukan ke spesialis. Kadang kan kalau mahasiswa S2 S3 terutama yang maaf ibu-ibu yang mungkin hamil ya. Kan kalau S2 S3 rata-rata yang udah berkeluarga ini bagaimana mau kontrol ke poli kandungan misalnya. Nah, ini kami juga alhamdulillah memudahkan ya, tidak mempersulit. Terus kalau untuk mahasiswa maaf nih dok, saya harus berobat ke RSCM. Kemarin saya ketemu pas ketika saya praktek, dia harus berobat ke RSCM dan itu penanganannya harus di RSCM. Kita kasih rujukan. Tata caranya adalah rujukan dari klinik UIN, nanti ke Rumah Sakit Sarif Hidayatullah dirujuk lagi ke RSCM. Sistemnya berjenjang. Jadi sistem rujukan di BPJS seperti itu. Jadi tidak bisa dari klinik UIN langsung ke rumah. Sedangkan dari klinik maupun puskesmas itu kalau merujuk saat ini aturannya adalah ke rumah sakit tipe C dulu. Dari rumah sakit tipe C baru bisa merujuk ke tipe B atau tipe A. Nah, kebetulan Rumah Sakit Sarif Hidayatullah adalah rumah sakit tipe C. Jadi sistemnya berjenjang seperti itu dan alhamdulillah bisa ya dirujuk. Terus gimana dok kalau saya mau ke rumah sakit selain Sarif Hidayatullah? Boleh. Misalnya eh, ke rumah sakit yang terdekat di sini ada dua ya, Hermina atau Sari Asi, silahkan. Kami bisa berikan rujukan ke sana. Tapi sebaiknya karena kita adalah lingkungan UIN, ya mengapa nggak menggunakan layanan eh, milik UIN gitu kan, seperti itu. Karena spesialisnya juga lengkap ya. Mungkin gitu ya jawabannya ya. Tetap yang lulus mungkin baru lulus nih karena masih menggunakan AIS, pindah dulu aja. Nanti 3 bulan berikutnya bisa pindah lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, Semoga terjawab ya buat Kak Syahira Putri dan juga Kak Ananda. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Bapak. Salam, mohon maaf baru bergabung. Izin tanya, kalau BPJS-nya di UIN, sakitnya di kampung bagaimana? Yang kedua, untuk organisasi mahasiswa yang berkegiatan di luar, butuh BPJS TK, apa UIN juga mengcover? Terima kasih. ya. Ini yang misalnya nih lagi libur semester, mahasiswanya lagi pulang kampung ya, kan begitu. Sebenarnya untuk ada namanya batas 3 kali berobat. Ketika vaskesnya di klinik UIN, teman-teman bisa 3 kali berobat di kampung di puskesmas. Bahwa saya vaskesnya di kampus saya. Nah, maksimal 3 kali berobat ini bisa digunakan kesempatan ini di kampungnya. Terus gimana kalau misalnya saya minta rujukan? Kalau misal minta rujukan dari sana, otomatis nanti pakai yang 3 kali berobat tersebut, sehingga nanti dari klinik atau puskesmas yang di kampungnya bisa merujuk ke rumah sakit yang di kampungnya kalau memang lagi libur ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya liburnya 3 bulan, mahasiswa ini bisa pindah vaskes dulu ke kampungnya. Nanti pas mau ngurus KRS pindah lagi. Jadi sistemnya masih seperti itu ya. Sebenarnya ini fleksibel ya teman-teman. Jadi eh, karena memang sistem ini dibuat harus pindah vaskes dulu baru menggunakan AIS, mau nggak mau teman-teman harus mengikuti prosedur ini. Nah, terus untuk mahasiswa yang berkegiatan, nah memang benar untuk aktivitas yang sifatnya kegiatan kampus atau maaf ya bagian dengan pekerjaan ini memang menggunakan BPJS TK. Kemarin juga kami dengan kemahasiswaan sudah mendiskusikan ini. Nah, ini memang terkait mengcovernya masih dalam tahap diskusi ya. Masih menunggu keputusan juga apakah eh, bisa di cover atau tidak. Nah, kami sudah memberikan solusi-solusi apakah bisa dimasukkan lewat UKT, apakah mahasiswa yang membayar lagi sendiri karena kalau nggak salah itu 16.000 ya dek ya untuk pembayaran iuran BPJS TK. Biasanya kami dapat informasi kalau mahasiswa mau event kegiatan di kampusnya atau kegiatan istilahnya kayak pertandingan itu biasanya didaftarkan dulu ke BPJS TK per event seperti itu.
Nanti setelah eventnya selesai, nah itu tanggungan BPJS TK juga selesai. Dan itu per bulan biasanya iurannya. Seperti itu kali ya, untuk penjelasan singkatnya untuk BPJS TK. Karena memang BPJS Tenaga Kerjaan ini berbeda dengan BPJS Kesehatan. Beda lagi juga dengan Jasara Harja. Jadi mohon maaf, kami sering dapat kasus mahasiswa yang menyeberang tiba-tiba kecelakaan ditabrak ya. Ini kan memang bagian dari layanan kesehatan juga ya, bagaimana untuk mengcover layanan kesehatan mahasiswa seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan jasara harja dengan melibatkan memang kepolisian seperti itu, bahwa mahasiswa baik adu banteng ya pakai kendaraan ditabrak dengan kendaraan lain, atau sedang berjalan nyebrang ditabrak oleh kendaraan lain. Nah, ini bisa menggunakan jasara harja, biasa minimal limitnya 20 juta ya untuk penanganannya. Nah, ini juga harus dengan melibatkan si maaf yang penabraknya, sehingga ya ini juga harus dilibatkan. Kalau memang terjadinya adalah tabrak lari, mau nggak mau tetap kita akan buatkan form namanya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini ke jasa raharja ya, bukan lagi sama BPJS TK seperti itu, meskipun memang sedang kuliah gitu. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya, maaf nih, tidak bisa, dia tidak punya SIM, mahasiswa yang nggak punya STNK, dia yang nabrak, misalnya dia kecelakaan, kan mau berobat nih, misalnya kakinya bengkak atau lain. Nah, saya pernah dapat kasus seperti ini. Akhirnya, alhamdulillah kami dari Klinik UIN sebenarnya ini nggak boleh, tapi kami mensiasatinya agar mahasiswa ini bisa mendapatkan layanan kesehatan menggunakan BPJS-nya. Seperti itu. Jadi, nanti kami bisa mengubah mungkin pemeriksaan kesehatannya, bahwa kronologisnya ini memang mahasiswa ini sedang sakit seperti itu. Jadi tidak lagi menampilkan kronologis kecelakaannya. Karena kalau BPJS Kesehatan tidak mau nih ada embel-embel sedang maaf melaksanakan kegiatan hobi atau sedang kecelakaan lalu lintas. Kalau kayak gini langsung benar-benar langsung nggak di cover sama BPJS Kesehatan. Sehingga di sini nanti kami bisa menyampaikan mahasiswa ini memang sakit, misalnya memar di kakinya atau di tangannya, sehingga ini kita cover pakai BPJS Kesehatan. Nah, ini memang tricky ya dari BPJS Kesehatan seperti. Jadi ini kelebihannya kalau menggunakan layanan kesehatan di Klinik UIN. Selama ini bahkan tadi aja ada dari Tendik FK datang. Nah, ini habis kecelakaan. Nah, kita bantu ya menggunakan Vaskes BPJS Kesehatannya dengan menyampaikan ya memar karena jatuh, itu aja, nggak menyebutkan kecelakaan seperti itu. Jadi memang ini triknya kami di klinik ya. Ada lagi? Baik, terima kasih banyak loh Pak. Ini ada dari Pak Taufan yang udah mengangkat tangan. Mungkin silakan Pak Taufan Oh ya, pertanyaan. baik, silakan Bapak. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya dari Humas sebetulnya, Taufan. Sebagian besar juga sebetulnya sudah terjawab tadi ya. Memang pertanyaan yang masuk kami itu kaitannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mau selesai kuliah, sedang proses untuk mau daftar wisuda gitu, Dok. Makanya mereka mempertanyakannya karena kan udah mau selesai, apakah tetap harus pindah? Ya ternyata kan memang harus tetap pindah dulu ya. Sekiranya setelah itu mau ada rencana lain ya silahkan, berarti stay dulu di UIN-nya selama 3 bulan. Habis itu kalau memang sudah 3 bulan sudah bisa pindah lagi dan bisa lebih mudah lagi kalau memang sudah punya akun mobile JKN-nya ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sekiranya nih Dok, kalau memang selesai dari dia kuliah di UIN, kemudian saya belum paham terkait dengan tarif BPJS-nya ya. Misalnya, apakah kalau sudah berstatus alumni, dia itu tetap dengan tarif mahasiswa? Karena kan yang saya pahami adalah, ini berarti kan tarifnya tarif mahasiswa ya untuk iuran BPJS-nya gitu. Apakah ada apa mungkin saya keliru, mungkin mohon penjelasannya. Nah, sekiranya memang tarifnya mahasiswa setelah alumni, apakah masih bisa melanjutkan dengan tarif mahasiswanya, atau mungkin kalaupun memang tidak pindah nanti tarifnya apakah nanti naik jadi lebih besar, atau ya memang harus keluar gitu ya dari status sebagai
BPJS dari mahasiswa UIN Jakarta gitu. Mungkin itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi sebenarnya untuk terkait tarif ya, mungkin saya juga nggak tahu ya di sistem universitas ini apakah dibahas tarif ini. Yang jelas terakhir tarif BPJS ini sebenarnya semua sama Bapak izin, kecuali yang penerima bantuan iuran ini memang digratiskan oleh pemerintah. Nah, yang enak ini memang masih kalau mahasiswa mempunyai penerima bantuan iuran APBN. Nah, kalau APBN ini dibayarkan oleh pemerintah ya seumur hidup. Nah, ini juga eh, tricky kalau mau dapat layanan ini dari pemerintah, caranya bisa ke RT RW setempat di rumahnya, terus ke Dinkes, Dinas Sosial, Dinsos, atau Kemensos ya bahasanya. Nah, ini baru bisa mendapatkan penerimaan bantuan iuran. Nah, kalau misalnya terkait biaya, saran kami tadi mungkin mahasiswa apabila memang tidak sama sekali memiliki BPJS, ambil aja kelas 3 aja. Karena itu kalau eh, kelas 3 itu paling murah, 35.000 per bulan. Ini baik mahasiswa maupun non-mahasiswa memang segitu biayanya. Dan ini juga yang memberikan tarif ini dari BPJS langsung. Sehingga saya nggak tahu apakah ini masuk ke UKT atau tidak. Yang jelas, kalau memang saat ini udah ditampilkan ke AIS, agar bisa mengupload agar bisa menggunakan mengoperasionalkan AIS, otomatis kan harus punya kartu dulu ya, karena aturan dari eh, pimpinan seperti itu. Tadinya kan kami memberikan bahwa ini adalah hak dari peserta BPJS sebenarnya mau pindah atau tidak, tapi karena banyak kasus mahasiswa yang izin selama kuliah ini tidak menggunakan BPJS, berobat di rumah sakit, bahkan berjuta-juta, bahkan puluhan juta untuk biaya berobatnya, kadang dari dekan, dari kaprodi, dari teman-teman seangkatannya urunan untuk membayar biaya kesehatannya ini. Meskipun memang sudah kena diskon, sehingga kalau pakai BPJS izin, ini tidak perlu lagi ketika sudah membayar iuran per bulan ke BPJS. Ini ketika berobat di klinik UIN atau dirujuk ke rumah sakit, tidak ada iur biaya lagi. Tidak ada tambahan pasien harus bayar, atau mahasiswa atau tenaga pendidik atau mungkin pegawai rumah sakit atau dosen harus bayar lagi, enggak. Semuanya menggunakan BPJS otomatis, layanan apapun juga harusnya gratis ya. Terkait dengan ketentuan yang berlaku di BPJS adalah poli-poli spesialisnya. Seperti itu. Dan juga klinik UIN, kan ada klinik poli gigi sama poli umum. Itu layanan kesehatannya juga gratis. Seperti itu. Jadi selama masih memiliki kartu BPJS aktif, baik beliau sudah alumni, nah ini masih aktif. Nah, kalau mau pindah vaskes tadi, kenapa saya sampaikan 3 bulan? Karena ini aturan dari BPJS-nya. Ketika pindah vaskes, kemarin ada mahasiswa baru pindah vaskes bulan Februari. Dok, ini saya gimana? Saya baru pindah Februari ke klinik A misalnya. Saya mau pindah lagi, ada notifikasi bahwa belum bisa pindah vaskes sampai 3 bulan. Nah, ini mau nggak mau berarti terhitung dari Februari, Maret, April nih. Baru bisa pindah lagi, atau Mei misalnya baru bisa pindah. Nah, otomatis nanti di apa namanya AIS-nya dia harus mengupload kayak gitu, 3 bulan baru bisa pindah lagi. Nah, nanti ini dari bagian pimpinan kami sampaikan bahwa mahasiswa ini baru pindah vaskes, tapi jangan juga ngakalin ya, pindah vaskes karena bukan di klinik UIN tapi di tempat lain. Nah, ini kan menyulitkan juga jadinya buat mahasiswanya, karena ini memang aturannya harus pindah vaskes ke klinik UIN agar kalau misalnya mudah-mudahan sehat ya, kalau sakit bisa mendapatkan akses layanan kesehatan ini. Saya juga izin menjawab nih, ini yang peserta PBI dan Mandiri atau PPU apakah bisa ya? Tadi yang saya sampaikan kalau PBI APBN bisa, tapi kalau PBI APBD memang ini harus diupload aja nanti di AIS-nya bahwa eh, menggunakan PBI APBD. Sebenarnya bisa lihat di segmen peserta ya di Mobile JKN-nya. Di situ dipilih info peserta. Nah, nanti bisa ketahuan segmen pesertanya apa. Atau di pemindahan vaskes, di situ kelihatan segmen pesertanya apa. Penerima bantuan iuran apa atau bukan. Kalau Mandiri dan PPU bisa ya. PPU ini kan artinya ditanggung oleh perusahaannya ketika bekerja, oleh orang tuanya bahasanya. Jadi ketika orang tuanya bekerja di salah satu perusahaan, atau misalnya ada anak dosen di Universitas UIN, di UIN, nah ini
orang tuanya kan yang selama ini membiayai BPJS Kesehatannya, karena kan BPJS Kesehatan ini wajib ya, mau mengurus apapun SKCK pun pakai BPJS ya. Nah ini nanti orang tuanya yang bayarin dari potong gaji orang tuanya biasanya yang PPU ini. Kalau mandiri biasa iur tiap bulannya bayar mandiri per bulannya itu tergantung kelasnya seperti itu. Kalau saran kami kelas 3 aja kalau memang mahasiswa belum punya sama sekali. Nah, tapi biasanya kalau orang tuanya bekerja di perusahaan swasta ataupun pemerintahan, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 ya, ada juga yang kelas 3. Tapi itu udah dibayarkan oleh orang tuanya. Nah, terkait tadi misalnya akun saya itu HP orang tua. Nah, tadi bisa pindah ya, pakai nomor HP sendiri agar punya akun sendiri, tetap tidak akan terpisah dari keluarganya. BPJS-nya tetap dibayarkan oleh orang tua, ya. Tapi agar memiliki akun sendiri seperti, karena mahasiswa ini kan nanti ketika mereka akan lulus akan punya aktivitas kerja sendiri atau usaha sendiri, sehingga ini mungkin dari sini belajar mandirinya seperti itu. Apalagi ketika umurnya sudah 21 tahun ke atas, ya. Kalau masih 21 tahun ke bawah, pakai aplikasi orang tua juga boleh. Dipindahkan sama HP orang tua juga boleh. Jadi nggak perlu satu keluarga pindah. Cukup mahasiswanya aja bisa pindah ya. Jadi jangan dicentang tadi yang satu keluarga yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu Bapak ya, izin. Kalau mungkin kurang ini boleh kita diskusi lagi. Ya, jadi pakai yang kelas 3 aja kalau memang belum punya. Nah, mahasiswa yang lagi mau wisuda, karena memang harus menggunakan AIS lagi nih ya, lagi-lagi kan kenanya di sistem ini, mau nggak mau ya harus pindah dulu deh. Nanti setelah eh, 3 bulan dari pindah hari ini, nanti misalnya wisudanya bulan apa nih, April atau Mei, nanti setelah wisuda bisa pindah lagi tuh, karena 3 bulan jaraknya. Setiap 3 bulan tuh bisa berpindah-pindah. Nanti mungkin ada mahasiswa lagi yang tricky. Dia pindah dulu nih bulan ini ke klinik UIN, nanti pas udah kuliah 3 bulan berikut pindah lagi. Tapi itu bikin capek diri ya, karena setiap mengurus mengurus KRS atau ininya kena lagi dia di AIS-nya. Kasihan. Selama aturan BPJS masih seperti ini ya, di sistemnya masih seperti ini. Kalau memang nanti misalnya dihapuskan pindah vaskes, mahasiswa nggak lagi atau seluruh peserta BPJS nggak perlu pindah-pindah vaskes, wajib berobat dimanapun ketika mereka mau. Nah ini kita lagi menunggu pengumuman ini, namun belum ada pengumuman ini dari pihak Kementerian Kesehatan maupun pemerintah. Kalau memang dibebaskan untuk berobat di mana saja ini lebih bagus ya. Tujuan kami sebenarnya hanya untuk melindungi layanan kesehatan mahasiswa, sivitas akademika UIN. Namun mungkin diikat di AIS ini agar mungkin lebih tertib mungkin ya. Seperti biar kami nanti dengan Pusdipanda bisa mendata siapa-siapa saja yang belum pindah, siapa saja yang belum punya BPJS. Seperti itu nanti kita bisa menyampaikan ke pimpinan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin di sini juga masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita lanjut dulu ke penjelasan dari Pusipanda mungkin ya Pak ya. Ya. Di sini mungkin sudah bergabung eh, Pak Singgi dari Pusipanda. Selamat siang Pak Singgi. Dengan Reza, Mbak. Oh Pak Reza ya. Selamat siang Pak Reza. Ya, siang. Oke, apakah Bapak sudah siap untuk menjelaskan terkait Pusipanda ini? Ya, paling saya dari sisi teknisnya saja ya, Mbak, tentang penguploadannya dari kapitasi BPJS ini. Baik Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Pusdipanda. Terkait penguploadan ini, saya akan jelaskan teknisnya ya. Jadi setelah mahasiswa ini sudah terdaftar gitu ya di BPJS dan mempunyai nomornya, ya, nomor registrasi. Kemudian bagaimana cara apa namanya mengupload bukti kapitasinya gitu ya. Saya izin share. Ya sudah tampil ya. Jadi mahasiswa login dulu ke ALIS menggunakan NIM-nya. Nah, setelah login ini ada notifikasi yang muncul ya. Pendataan Vaskes BPJS mahasiswa. Jadi di sini dilengkapi gitu ya, apabila sudah memiliki BPJS. Kemudian nomornya dilengkapi. Nah, segmennya
isi gitu ya. Kemudian kalau sudah ada foto kartu BPJS-nya maka diupload dulu. Nah ini adalah upload kartu BPJS. Ya, ini awal ya sebelum eh, dipindah ya. Kemudian mahasiswa melakukan tata cara pemindahan yaitu dengan mengklik link ini ya, tata cara pindah Faskes. Setelah pindah, bukti uploadnya langsung diupload di foto pindah Faskes BPJS ke klinik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini ada tombolnya, silakan diklik upload foto kapitasi BPJS. Nah, kalau sudah berhasil, maka ada notifikasi foto berhasil diupload. Bisa diklik rinciannya ini klinik UIN Syarif Hidayatullah ini sudah di klinik yang dituju gitu ya, sudah tutup. Kemudian jangan lupa diklik simpan untuk melakukan perubahan itu disimpan. Oke, ada notifikasi pengisian berhasil dilakukan. Maka bukti kapitasi BPJS sudah berhasil diupload dan tersimpan di sistem AIS. Ya. Demikian Mbak, saya kembalikan. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya ke sesi Q&A ya Pak ya. Ini ada beberapa teman-teman yang bertanya terkait eh, pemindahan ini. Saya izin membacakan pertanyaannya. Di sini ada dari Kak Shirley. Ada izin bertanya Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Satu, eh nomor dua. Yang nomor satu ini adalah bagaimana dengan mahasiswa yang PP ke rumah kampus seperti Bekasi, Bogor, dan Depok. Mereka lebih dekat dengan fasilitas kesehatan di tempat mereka tinggal. Bagaimana kebijakan pemindahan untuk mahasiswa seperti ini? Yang kedua, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memiliki BPJS? Terus keluhan-keluhan lainnya seputar keharusan mereka cepat mengakses AIS atau e-Semesta, tapi harus terlebih dulu mengurus Faskes sementara pengurus Faskes tidak sebentar. Mungkin bisa dari Pusipanda dulu yang menjawab bagaimana untuk teman-teman yang perlu untuk mengakses AIS atau e-Semesta secara cepat, tapi harus mengurus fasilitas kesehatan dulu. Ya, untuk permasalahan login ke AIS ya, eh, mahasiswa tidak perlu datang langsung ke gedung Puspipanda atau Pustiknas yang di kampus 2, tapi cukup mengirimkan email ke email Puspipanda apps@apps.winjkt.ac.id. Nanti operator kita akan mengecek permasalahan-permasalahan yang masuk ke email itu. Adapun yang lainnya yaitu melalui chat kontak ya, yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim Humas UIN gitu ya, Pak. Oke, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin tadi bisa di email ke email Pusipanda ya teman-teman, atau bisa Iya. melalui kontaknya UIN Jakarta. Ada juga di Instagramnya UIN Jakarta, bisa diakses di sebelah situ ya teman-teman semua. Di sini ada yang bertanya, Pak, masih terkait pengaitan pengisian di web AIS, jika yang tidak punya BPJS dan perlu mengakses AIS, itu juga masih bisa dimasukin ke emailnya tadi ya teman-teman semua. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Oh, ini. Dari Kak Maulida Fitria, izin bertanya Pak, kalau belum 21 tahun, tapi BPJS PBI tidak ditanggung, itu bagaimana ya Pak? Mungkin pertanyaan ini saya berikan ke Pak Buyung. Iya, tadi ya, apa kalau yang tadi saya sampaikan lagi, tadi sudah saya jelaskan, tadi untuk yang Bekasi, Depok, Bogor, tetap meskipun kuliah online ya, Dek, ya, tetap pindah dulu aja ya, pindah dulu aja karena ini memang eh, dari pihak kampus kan yang sudah membuat pengumumannya seperti ini, dan ini juga udah bekerja sama dengan rumah sakit sebenarnya. Kami sebagai eh, bawahan berarti menurutin harus yang mengikuti aturan ini. Begitu juga adik-adik sebagai mahasiswa kita harus sami'na wa ta'ana terkait aturan ini sehingga pindah dulu vaskesnya. Tadi yang saya bilang kalau memang sedang dari bulan Maret sampai April sedang sakit, padahal lagi di kampung atau lagi di tadi Depok, Bogor. Nah ini bisa berobat sekali di puskesmas terdekatnya atau di klinik terdekat atau 3 kali maksimal ya 1 sampai 3 kali ya kalau untuk pelayanan kesehatannya.
Namun kalau ini berkaitan dengan tadi ya, perkuliahan mau nggak mau kan harus pindah vaskes dulu kan seperti itu. Kemudian terkait tadi ya pertanyaan izin tadi apa? Saya lupa lagi tadi. Buat temannya ini Pak, kalau misalnya belum 21 tahun, tapi Iya, belum. BPJS tidak Ah, ditanggung, itu bagaimana Pak? ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa, mahasiswi yang orang tuanya wira swasta atau sedang bekerja atau PNS dan lain-lain di bawah 21 tahun biasanya keluarganya ini udah menanggung biaya BPJS kesehatannya adik-adik seperti itu. Namun bila maaf keluarganya memang tidak sama sekali memiliki kartu BPJS, mau tidak mau harus mendaftarkan tadi ya ke Mobile JKN, terus pilih eh, pendaftaran buat BPJS-nya atau bisa menggunakan juga tadi Pandawa BPJS ya yang ke data pelayanan melalui 165. Ini adik-adik juga bisa mendaftar BPJS-nya di situ melalui Pandawa nanti diarahin minimal KTP sama kartu keluarga biasanya untuk eh, berkas pendaftarannya biasa diupload saja deh, nggak perlu harus mohon maaf agak kesulitan mau tidak mau harus datang ke ke kantor BPJS terdekat. Yang kalau tinggalnya di Depok berarti yang di dekat Depok, kalau di Tangsel berarti di Tangsel. Kalau menurut saya biasanya kalau dengan Pandawa atau Mobil JKN itu lebih cepat. Kalau mau saya share video YouTube-nya boleh. Teman-teman juga bisa cari sih sebenarnya di YouTube itu banyak tata cara mendaftar BPJS online. Itu sudah banyak sosialisasinya. Gimana mau saya share atau gimana? Mungkin boleh Boleh, satu kali ya Pak ya. boleh ya. Maaf ya, satu video. Hmm, ini cara daftar BPJS Kesehatan. Bentar, bentar. Bentar ya. Saya buka dulu nih. Udah ya, udah kelihatan ya. Eh, Mbak Kaulan ya. Datang di Udah channel Bapak. aku di kreator. Oke, teman-teman, Contoh lah, pada contoh. video kali ini saya akan berbagi tutorial cara daftar Mobile JKN BPJS Kesehatan secara online terbaru tahun 2025. Oke ya, di sini langkah pertama silakan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Mobile JKN yang ada di Play Store. Oke ya, jika kalian sudah mendownload, Mungkin ada kendala jaringan ya teman-teman semua. Oke, sudah kembali lagi Pak Bim. kalian masuk di aplikasi cara daftar. Sorry tadi nge-lag ya. Hilang Iya, ya, Dek ya? sempat keluar Atau sebentar. tadi ke kick ya. Maksudnya keluar ya, ke logout ya. Ntar saya ulang lagi ya, izin. Silakan ya Pak. Mobile. Nah, Oke ya, jika oke. kalian sudah mendownload JKN, silakan isi data diri Anda dengan sesuai teman-teman, yaitu nomor induk kependudukan. Kita ulang dulu deh, Jika Bang. kalian sudah mendownload, kalian saja masuk ke aplikasi mobil JKN. Oke, setelah kalian masuk di aplikasi mobil JKN, di sini ada tombol banyak sekali ya teman-teman, menu-menu. Karena di sini kita akan mendaftar, kita klik saja masuk atau daftar, kita klik saja. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, karena kita belum mempunyai akun, kita klik saja daftar teman-teman. Oke, nah di sini ada di menu yaitu selamat datang di mobil JKN. Silakan isi data diri Anda dengan sesuai teman-teman, yaitu nomor induk kependudukan atau KTP kalian, nama lengkap,
tanggal lahir, dan di sini kalian juga mengisi Kapesta. Oke, setelah kalian mengisi semuanya, kalian klik yaitu verifikasi data. Nah, kita tinggal tunggu saja sedang untuk. Nah, di sini teman-teman kita disuruh untuk verifikasi data, kalian saja mulai teman-teman, klik saja mulai verifikasi. Nah, di sini kita harus verifikasi wajah ya teman-teman. Nah, atau kita juga bisa yaitu melewati verifikasi ini teman-teman. Nah, di sini kita verifikasi gagal. Nah, kebanyakan karena verifikasi itu gagal, kita klik saja verifikasi lewati teman-teman. Kita klik lewati. Oke, nah di sini langkah selanjutnya kita disuruh memasukkan nomor HP, alamat email, paspor, dan konfirmasi password. Silakan teman-teman yaitu masukkan data yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Oke, kita klik saja kirim SMS. Nah, di sini kita scroll ke bawah teman-teman, kita baca dan kalian checklist. Oke, langsung saja kalian klik saja selanjutnya. Oke, tahap ini kita disuruh mengisi yaitu kode OTP yang dikirim ke nomor HP kita. Oke ya, setelah kalian verifikasi nomor HP, langkah selanjutnya di sini kita verifikasi email. Kalian klik saja yang email teman-teman. Nah, di sini langkah selanjutnya silakan memasukkan email yang aktif ya, supaya kalian untuk memverifikasinya lebih gampang. Kalian klik saja kirim kode verifikasi. Oke, langkah selanjutnya di sini masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau email kalian. Ini kalian tinggal masukkan verifikasi, kalian klik saja verifikasi. Nah, setelah kalian memasukkan verifikasi, silakan teman-teman yaitu membuat password teman-teman. Password mobil JKN ya, silakan menggunakan huruf besar dan nomor ya, supaya lebih gampang untuk login teman-teman. Nah, di sini silakan juga sudah membuat password, kalian klik saja registrasi ya teman-teman. Nah, setelah kalian registrasi, kalian akan dibawa ke menu utama mobil JKN. Langkah selanjutnya kalian klik saja masuk. Oke, di sini masukkan nomor induk kependudukan kalian, paspor mobil JKN, dan CAPTCHA ya teman-teman. Di sini silakan masukkan untuk login ke akun JKN kalian. Oke, setelah kalian memasukkan NIK dan paspor, kalian saja masuk. Oke, kita tinggal tunggu saja teman-teman proses masuk. Nah, di sini teman-teman kita sudah berhasil masuk ke akun yaitu mobil JKN kita, dan kita sudah berhasil membuat, tetapi di sini kita belum verifikasi ya, belum verifikasi wajah ataupun belum verifikasi data. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman tinggal verifikasi data, verifikasi wajah kalian ya teman-teman. Jika kalian tidak bisa menggunakan verifikasi wajah, kalian bisa saja verifikasi. Di sini ada beberapa metode verifikasi SMS, email, dan verifikasi wajah. Nah, silakan teman-teman bisa verifikasi melalui SMS ataupun melalui email dan verifikasi wajah. Silakan lakukan tiga hal ini. Jika salah satunya tidak bekerja ya teman-teman, nanti maka otomatis yang ditanda kunci ini akan buka teman-teman. Oke, jadi itulah cara mendaftar mobil JKN BPJS Kesehatan secara online terbaru tahun 2025. Oke, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video. Ya, jadi ini contohnya ya untuk cukup waktu paling lama 4-5 menit sebenarnya. Jadi tidak membutuhkan proses yang lama, Dek ya. Nah, kemudian untuk membayar iurannya juga bisa melalui mobile banking atau mungkin kalau kita kan di daerah di kota ya bisa di Alfamart atau Indomaret juga banyak ya. Atau menggunakan mobile banking pun saya pikir adik-adik juga punya semua gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi lebih mudah deh. Jadi insya Allah nggak ada kesulitan untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Ya, mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari kami sebelum kita semua menutup, yaitu dari Kak Tegar. Maaf Pak, izin bertanya, jika ada tindakan rawat, untuk kontrolnya bagaimana ya Pak? Soalnya domisili di Jakarta Utara. Baik, ini yang tadi saya sampaikan juga kalau memang tindakan rawat, kalau memang itu adalah tindakannya rawat inap, mau tidak mau tadi kalau memang itu adalah operasi, misalnya tadi maaf operasi gigi geraham belakang ya, impaksi atau operasi yang lainnya misalnya. Nah, ini tetap kalau memang sudah membuat janji sama rumah sakit di Jakarta Utara, Bapak, itu boleh di sana dilakukan tindakan dulu. Pindah vaskes tetap lakukan aja pindah vaskes. Nah, setelah pasca operasi kan pasti ada namanya eh, tindakan namanya aku lupa ya istilahnya
pasca rawat ya. Jadi kunjungan pasca rawat ya, kunjungan pasca rawat ini atau pasca tindakan ini bisa dikontrol ke klinik UIN. Nanti kami lakukan misalnya kalau ke dokter gigi berarti ke poli gigi klinik UIN Sarif Hidayatullah dulu. Kalau ke poli umum dulu kalau ganti perban ya. Namun kalau misalnya ini butuh penanganan spesialis, nah ini bisa kami rujuk lagi dari klinik UIN ke Rumah Sakit Sarif Hidayatullah. Seperti itu kalau Bapak lagi bekerja. Karena kan biasanya di rumah sakit itu surat sakitnya 3 sampai 5 hari paling lama. Kalau dari klinik kami bisa berikan 2 hari ya maksimal. Seperti itu. Jadi tetap bisa pindah ya. Bisa pindah vaskes dengan berobatnya yaitu menggunakan fasilitas UIN ya. Itu yang diharapkan oleh pimpinan seperti itu. Tapi kalau memang tetap kekeh, saya pengennya di klinik di Jakarta berarti menggunakan 1 kali penggunaan karena vaskesnya udah pindah ke klinik UIN seperti itu. Tapi kalau Bapak memang sambil bekerja datang ke klinik UIN, nah itu langsung kami layani. Kan biasa di jam kerja Senin sampai Jumat, baik dosen maupun tendik atau mahasiswa-mahasiswi yang ingin kontrol pasca tindakan rawat inapnya atau harus berkunjung ke FKTP-nya atau Vaskesnya bisa kami layanin seperti itu. Ya. Aku lupa nih kan mau bulan Ramadan, misalnya di Idul Fitri, ini pulang kampung kan ya, atau misal tadi di Jakarta Utara gimana? Itu bisa menggunakan klinik yang biasa digunakan di Jakarta Utara itu yang tadi saya bilang maksimal 3 kali. Takutnya nanti pada klinik UIN kan tutup lagi cuti bersama misalnya. Nah, bisa menggunakan puskesmas atau klinik di sekitarnya bisa. Selama klinik ini cuti bersama, misalnya kan kita harus mengikuti aturan pemerintah cuti bersama juga. Nah, mau nggak mau libur nih. Nah, itu bisa menggunakan klinik setempatnya maksimal 3 kali. Kan kalau rawat jalan dia tidak gawat darurat. Tadi saya sampaikan, kalau gawat darurat langsung ke rumah sakit di Jakarta Utara pun juga boleh ya. Cukup menggunakan KTP atau kartu BPJS. Nggak perlu lagi fotokopi-fotokopi BPJS-nya atau KK-nya atau KTP-nya. Cukup pakai mobil JKN juga bisa ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya, Jadi ada ada satu lagi? pertanyaan terakhir mungkin ya terakhir Iya, Bapak. boleh sebelum sholat Jumat. Iya, di sini pertanyaannya adalah izin bertanya Pak, kalau mau minta rujukan dari klinik ke RS itu bisa online nggak ya? Ya, Soalnya ini kalau dia. di kosan, ya soalnya kosan saya belakang RS UIN jadi lebih dekat ke RS Pak gitu. Ya, memang mahasiswa rata-rata menyampaikan. Jadi gini, kalau di BPJS terkait rujukan ini memang kami berusaha untuk via online sebenarnya. Namun terkait fasilitas yang kami miliki saat ini, nah ini juga dari pihak BPJS khusus BPJS Tangerang dan Tangerang Selatan. Saat ini untuk rujukan misalnya perpanjang rujukan ya. Ini memang kan tinggal ngasih tahu aja mau perpanjang rujukan sebenarnya buat 3 bulan lagi. Nah ini tetap pasiennya harus datang. Namun kalau pasiennya ini berat banget untuk bisa eh, jalan karena mungkin maaf lagi apa bengkak kaki atau dan lain hal sebagainya nggak bisa untuk datang ke klinik. Nah ini mungkin bisa mengutus temannya mengasih kartu BPJS tersebut agar sama bawa rujukan sebelumnya. Tapi kalau mau pertama kali dirujuk, ini mau nggak mau, kami harus mengisi datanya dulu. Dan ini BPJS, alhamdulillah ini masih belum pakai sistem pasien harus pakai finger di klinik, belum belum dilakukan oleh BPJS Kesehatan Tangerang atau Tangerang Selatan. Jadi sebenarnya kami masih bisa mensiasati dari klinik seperti itu. Banyak juga pasien pasien yang dari pensiunan ya dosen maupun tendik yang mungkin sudah sepuh ini keluarganya yang datang jadi kami hanya butuh surat rujukan sebelumnya nanti kami kasih rujukan jadi insya Allah tidak dipersulit kami justru ini mempermudah buat Civitas Akademika mungkin beberapa pegawai tadinya di klinik-klinik lain dipersulit untuk rujuk kalau di sini kami memudahkan karena tujuan kami biar lebih mudah mendapatkan akses kesehatan buat Civitas Akademika. Mungkin itu ya. Jadi sampai saat ini mungkin berkunjung dulu aja. Kalau baru pertama kali, tapi kalau udah berikutnya, ya mungkin bisa. Kalau memang nggak bisa jalan, mau nggak mau, minta tolong teman bisa. Baik, sudah terjawab Pak. Katanya terima kasih banyak Pak.
Ya, Oke, terima kasih banyak Bapak, Pak Buyung, dan juga Pak Reza yang sudah menjelaskan dari pihak Pusipanda dan juga pihak RSUIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Klinik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin karena waktunya udah mepet ke sholat Jumat gitu ya, saya izin menutup acara pada hari ini, sosialisasi pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman terjawab dan juga teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya ke AIS dan juga e-semesta teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa menjawab banyak pertanyaan ya. Nanti insya Allah rekaman YouTube juga akan diklik, akan diposting di kanal YouTube Win Jakarta ya, Bapak Ibu dan adik-adik teman mahasiswa. Itu saja dari kami. Sekaligus mohon maaf lahir batin karena besok kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Jainal. Saya izin periksa Zainal pasien Aidin. bentar ya, Bapak, Ibu. Bentar. Siap, siap. Makasih Pak Dokter. Mari Bang Andi.